Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, untuk ketua kelas silakan memimpin doanya. Dan sebelum itu, lihat sekelilingnya apakah ada sampah. Jika ada sampah, silakan diambil dan tolong persiapkan alat tulisnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai ajaran dan agama masing-masing. Doa, mulai, selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, jika masuk semua, Ibu mau tahu nih, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang ekonomi internasional, Bu. Betul sekali, materi kita minggu lalu itu tentang ekonomi internasional. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai APBN. Nah, sebelum masuk ke dalam materi itu, Ibu mau tahu nih, siapa yang tahu kaitan dari ekonomi internasional dengan APBN? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, Ibu jelasin secara singkat dulu ya. Jadi, kaitan dari ekonomi internasional dengan APBN itu ialah di dalam ekonomi internasional itu ada perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional itu seperti ekspor. Nah, apabila Indonesia itu memiliki atau mengeluarkan ekspor yang banyak, otomatis pendapatan Indonesia itu akan bertambah. Nah, dari pendapatan tersebut dapat dialokasikan dananya ke APBN yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program-programnya demi kesejahteraan rakyat dan juga pembangunan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep dan juga fungsi dari APBN. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tujuan dari APBN. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan penerimaan negara dan juga pengeluaran negara. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengetahui apa pengaruh dari APBN terhadap perekonomian. Langsung aja nih, kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, siapa yang tahu apa itu APBN? Saya, Bu. APBN ialah anggaran yang disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan. Betul sekali, terima kasih Indah atas jawabannya. Jadi, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional itu ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, APBN ini memiliki beberapa fungsinya nih, yaitu ada fungsi otoritas, ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengawasan, ada fungsi alokasi, ada fungsi distribusi, dan yang terakhir itu fungsi stabilisasi. Lanjut, di sini siapa yang tahu tujuan dari APBN? Yang tahu boleh angkat tangan. Memelihara stabilitas ekonomi dan sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran negara, Bu. Oke, terima kasih. Betul sekali yang dibilangnya temannya tadi. Jadi tujuan dari APBN yaitu untuk memelihara stabilitas ekonomi, mencegah terjadinya defisit anggaran, dan sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan serta peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Nah, pastinya negara itu memiliki penerimaan-penerimaannya nih. Siapa yang tahu apa aja penerimaan yang dihasilkan oleh negara? Saya, Bu, izin menjawab penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali yang dibilang temannya tadi, ada 3 sumber penerimaan negara, yaitu ada pajak. Contoh dari pajak itu
Penerimaan pajak itu contohnya ada PPN. PPN itu dapat kita temukan pada sehari-hari itu pada saat kita misal kita ke kafe atau ke rumah makan, biasanya itu ada pajak PPN-nya. Yang pajak PPN Indonesia sekarang itu udah 11%. Ada juga pajak bumi dan bangunan, itu biasanya 1 tahun sekali ada pajak. Dan juga ada pajak bea masuk dan ada pajak bea keluar. Nah, yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Itu contohnya itu ada dari utang luar negeri, penerimaan dari BUMN, dan juga penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang terakhir ada penerimaan hibah. Nah, penerimaan hibah ini bisa didapat dari suatu individu, institusi, pemerintahan dalam negeri ataupun pemerintahan luar negeri. Lanjut, tadi kita udah belajar tentang penerimaan negara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengeluaran negara. Pengeluaran negara itu ada dua, ada belanja pemerintahan pusat dan juga ada belanja pemerintahan daerah. Nah, contoh dari kedua belanja itu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja bantuan sosial, transfer ke daerah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya siapa yang tahu apa pengaruh APBN terhadap perekonomian suatu negara nih? Saya, Bu. Pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas ekonomi. Sekali jawabannya, tadi udah disebutin dua nih. Jadi Ibu mau nambahin pengaruh APBN terhadap perekonomian tadi itu ada pertumbuhan ekonomi, ada stabilitas ekonomi, pemerataan bangunan, dan juga kesejahteraan rakyat. Nah, tidak terasa materi yang kita pelajari hari ini itu udah selesai. Nah, siapa yang belum tahu boleh bertanya. Oke, jika tidak ada yang bertanya dan kayaknya kalian udah ngerti semua, Ibu mau minta satu orang untuk memberikan kesimpulan atas materi yang udah kita bahas hari ini. Saya, Bu. Jadi kesimpulannya, APBN ialah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang telah disetujui oleh DPR. Fungsi-fungsinya yaitu fungsi otoritas, fungsi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Tujuan memelihara stabilitas ekonomi dan pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber pendapatan pajak, non-pajak, dan hibah. Jenis pengeluaran negara, belanja pegawai, barang dan jasa, modal, transfer daerah, dan utang bunga. Pengaruh APBN, pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pemerataan pembangunan. Karena kalian udah ngerti, udah bisa memberi kesimpulan, Ibu mau ngasih kalian tugas supaya kalian lebih ngerti lagi akan materi kita. Nah, Ibu akan memberikan kalian teka-teki silang. Silakan kalian lengkapi dan kalian isi secara mandiri. Kerjakan sendiri-sendiri ya, terus dikumpulkan pada minggu depan di pertemuan kita selanjutnya. Baiklah, selanjutnya untuk materi kita minggu depan, kalian cari terlebih dahulu ya di buku atau bisa di internet atau juga bisa di e-book. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu ada sedikit kata-kata nih biar kalian tambah termotivasi ataupun lebih percaya diri nih. Nah, yaitu jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain dan fokuslah pada pengembangan diri kalian sendiri. Maksudnya itu tadi, setiap orang itu memiliki keunikannya tersendiri dan memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Nah, kita itu tidak akan pernah mencapai tingkat kesuksesan yang sama dengan orang lain. Jadi fokuslah pada pengembangan diri kalian sendiri agar mendapatkan hasil yang terbaik untuk diri kita. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat kalian mengerti. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.